Ingatin aja dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ciamis, dari Abah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bagus aja. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa a'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'u wa zidni ilman walhamdulillah ala kulli hal. Ustaz Zaidin belum sempat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang dimana di pagi hari ini yang penuh dengan rahmat dan keberkahannya, Allah mudahkan kita semuanya untuk menggerakkan kaki kita, dan Allah condongkan hati kita untuk duduk di taman-taman surganya Allah, di mana tidak ada tempat yang paling indah melainkan taman-taman surganya Allah. Para ulama menjelaskan taman-taman surga itu adalah majelis-majelis ilmu, majelis zikir, di mana setiap hamba-hamba Allah mengingat Allah tentang kebesarannya, mengingat tentang nikmat-nikmatnya dan penuh dengan keberkahannya. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada istri-istrinya, para saudaranya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian Allah muliakan, pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khairan atas kesempatan yang telah diberikan, di mana pagi hari ini qadarullah, karena saya tidak bisa lama ini. Ya, kemungkinan ya Ustaz ya, nanti tidak ada sesi tanya jawab. Tapi insya Allah ini tidak mengurangi keharmonisan kita Pak sebagai saudara seiman, insya Allah. Berawal dari saya kenal dengan, ini nggak apa-apa ya Pak ya, kenalan dulu ya, aman ya, insya Allah. Bapak-bapak ngantuk ini Pak. Saran saya Pak, kalau kajian subuh jangan nyender. Betul, hati-hati, karena kalau nyender biasanya nanti hilang, ya, hilang ingatannya, tiba-tiba dalam mimpi aja, bahaya Pak. Betul, pengalaman saya seperti itu ya. Jadi bapak-bapak nih ya, bapak-bapak daripada nyender Pak, mending selonjoran, tidak masalah ya. Kalau saya setiap kajian saya selalu memberikan pemberitahuan. Ibu, bapak, kajian silahkan dengan kondisi senyaman mungkin, tapi jangan nyender, kecuali yang ngisi ya. Kalau yang ngisi nggak apa-apa nyender Pak ya. Bismillah. Berawal dari kajian Ruqyah Syariah yang mungkin Bapak Ibu pernah ikuti ya di pekan-pekan yang lalu. Alhamdulillah kemarin kami dapat kesempatan dari Al-Ustadz Haji Burni Fizallah Ta'ala, semoga Allah jaga beliau ya. Amin. Alhamdulillah ya Ustadz ya, kemarin ya yang dimana awal beliau agak pesimis. Sedikit yang datang, ternyata yang datang itu dari jauh ya, dari beberapa daerah tuh, Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah beliau tertarik dengan kajian, salah satu kajian yang memang masuk kepada konsep kami, yaitu kajian bab tazkiyatun nafs. Akhirnya beliau memutuskan untuk mengadakan kajian tazkiyatun nafs ini di pada subuh, kajian subuh pada tanggal 24 September 2023. Alhamdulillah pada hari ini.
Alhamdulillah Allah izinkan saya untuk hadir di sini untuk memberikan pemaparan sedikit Pak. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu tazkiyatun nafs ya? Sudah tahu belum? Belum. Hah? Belum. Belum? Wah serius ini? Pura-pura ini. Tawadu semua pasti orang sini. Barakallahu fiik. Baik, Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan satu keutamaan khusus bagi hamba-hambanya yang mereka beraktivitas di pagi hari. Ya, mereka Rasulullah SAW itu memberikan satu doa khusus bagi mereka yang mau bangun di pagi hari, lalu mengawali dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka mencari rezekinya Allah. Apa doa yang diberikan oleh Rasulullah kepada hamba-hamba yang beraktivitas dan beribadah di pagi hari? Ada yang tahu Pak? Di dalam hadis riwayat Ahmad, hadis yang sahih, apa kata Rasulullah? Allahumma barikli fi ummati, fi buku riha. Ya Allah, ya, berikanlah keberkahan bagi umatku pada pagi hari. Para ulama menafsirkan hadis ini bahwa ini adalah doa khusus bagi hamba-hamba Allah yang memang mereka beraktivitas di pagi hari. Ingat, bukan hanya sekedar aktivitas, tapi mereka mengingat Allah, mereka beribadah kepada Allah, mereka jadikan jiwa dan raganya untuk mengabdi kepada Allah. Maka apa kata Rasulullah? Allah jamin keberkahan bagi mereka. Bu, kalau saya yang doakan ibu, kalau saya yang doakan bapak, kemungkinan 0,1% akan dikabulkan. Tapi kalau Rasulullah yang doakan ibu bapak sekalian, kira-kira makbul enggak? Kira-kira terkabul enggak Bu ibu di belakang? Ibu jangan tidur Bu ya. Enggak apa-apa. Saya khawatir tidur. Ya. Kalau Rasulullah yang doakan apa kira-kira Pak? Diijabah enggak? Pasti tidak mungkin tidak. Apa doanya? Keberkahan. Umurnya berkah, hartanya berkah, setiap nafas yang keluar di hidung berkah, setiap langkah yang dia langkahkan keluar rumah itu berkah, setiap aktivitasnya, sosialnya, apapun yang dilakukan berkah. Hari itu Allah doakan ibu dari bangun sampai tidur keberkahan. Makanya orang-orang yang bangun di pagi hari itu Pak lebih fresh, lebih semangat. Bapak tahu nggak? Ada sebagian ulama pernah mengatakan kenapa udara di subuh hari itu lebih segar. Ada yang tahu? Kenapa di pagi hari itu Pak, Ibu, udaranya lebih segar dibandingkan udara-udara setelah subuh? Ibu bisa bedakan, Bapak bisa bedakan sendiri ya. Kalau Bapak tarik nafas di subuh ya, itu beda rasanya ketika Bapak tarik nafas di mana? Di siang hari atau mungkin lepas suruk ini. Ada yang tahu kenapa? Ozon. Allah turunkan ozon. Ozon tuh, Masya Allah. Bebas polusi, apa lagi Pak? Apa lagi? Turunnya malaikat, Masya Allah. Apa lagi? Betul. Bapak Ibu sekalian Allah muliakan. Kenapa? Para ulama mengatakan udara di subuh itu lebih segar dibandingkan udara-udara yang lainnya. Karena apa? Karena udaranya tidak tercampur dengan nafas orang-orang munafik. Karena apa? Orang munafik itu apa? Orang munafik itu tidak pernah bangun subuh. Apa yang paling berat ibadah bagi orang munafik? Salat apa aja? Salat subuh dan Isya. Dua salat ini yang memberatkan mereka untuk hadir di masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu bapak sekalian Allah muliakan, saya minta waktunya enggak nyampe 1 jam mungkin, insya Allah ya, enggak nyampe 1 jam lah.
Bapak dan Ibu pasang mata, pasang telinga. Untuk apa? Untuk betul-betul memanfaatkan kajian pagi hari ini. Karena boleh jadi Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, dengan kita niat ikhlas kajian, datang di majelis Allah ini, di taman-taman surga ini, Allah catat pahala yang hari ini menjadi pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, selain itu juga saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada kerugian bagi seseorang yang duduk di majelis ilmu, Pak. Tidak ada kerugian bagi orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Hatta dia hanya sekedar duduk ya, ngobrol. Ya. Para ulama mengatakan apa? Tidak ada kerugian bagi orang-orang yang duduk di majelis ilmu walaupun dia tidur. Ya. Walaupun dia cuman mampir, Pak. Apa kata Allah? Berikan dia kabar gembira bahwasanya orang-orang yang duduk di majelis ilmu, Allah hapuskan dosa-dosanya. Ditambah lagi kalau ibu dan bapak belajar, taklim, bawa buku, benar-benar mengkaji ilmu. Wah, itu beda lagi. Ya, ingat, ciri atau indikator seseorang itu diberikan kebaikan oleh Allah apa? Allah akan berikan harta? Tidak. Allah akan berikan kedudukan? Tidak. Allah akan berikan dia jabatan? Tidak. Allah akan berikan dia kesehatan, kekuatan, kekayaan? Tidak. Allah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan apa? Orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan di antara hamba-hamba Allah itu apa cirinya? Satu, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah fakihkan dia terhadap ilmu. Ilmu apa, Bu? Ilmu masak? Enggak, beda. Ilmu agama, ilmu din, ya, ilmu agama. Maka orang-orang yang Allah mudahkan langkah kakinya untuk duduk di majelis ilmu, tandanya Allah inginkan dia menjadi manusia yang baik. Bapak-bapak ini semua nih. Nah, di antara bapak-bapak yang lain, kenapa bapak yang dipilih sama Allah? Tadi ada berapa sab? Biasanya berapa sab? Tiga ya. Nah, ini ada nggak 3 sab ini kalau begini? Hah? Ada ya. Di antara mungkin puluhan bapak-bapak, hanya bapak-bapak yang duduk di sini. Kenapa? Hah? Itu pilihan, Pak. Ingat, kita bisa mengajak tadi Pak Haji Buni, saya dengar tadi pas di jalan ya. Saya pemberitahuan begini, Masya Allah, beliau kalau totalitas all out ya. Udah kalau informasi itu Masya Allah. Tapi kembali lagi Ustaz, hidayah, taufik itu milik Allah. Bapak dan ibu yang duduk di sini itu bukan karena ibu, bukan karena bapak, tapi memang maunya Allah. Maka saya ingin sampaikan bahwa manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Ingat Bapak Ibu sekalian, ikhlaskan niat. Ya, ikhlaskan niat. Untuk apa? Untuk bermajelis ilmu. Baik, bismillah. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, kita akan sedikit sharing tentang bab yang insyaallah ada kaitannya dengan masalah keikhlasan atau amalan hati. Kita dalam kesempatan hari ini dan kesempatan berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang satu tema yang kita pilih. Tentunya pilihan ini bukan tanpa alasan. Pilihan ini bukan tanpa alasan, di mana kita memiliki alasan ketika menetapkan pilihan kita terhadap tema yang hari ini akan kita pelajari oleh kita semuanya. Tema yang akan kita bahas adalah tema tazkiyatun nafs, di mana kita ingin pelajari tentang masalah tazkiyatun nafs ini karena sesungguhnya tema tazkiyatun nafs itu penting, di mana ya ini akan melahirkan kebaikan pada hati dan juga jiwa salah satunya. Ya. Berkaitan kalau bahasan tazkiyatun nafs itu pasti ada kaitannya masalah hati dan jiwa ya. Jadi ini nanti Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan
ada kajian tazkiyatun nafs lagi, berarti apa? Konsennya itu masalah apa? Pak, kita beramal itu, kita dalam beribadah ya, itu ada dua. Ibadah badan dan ibadah hati. Pertanyaan saya, mana yang lebih utama? Hati. Pak, kita ada dua nih Pak ibadah. Ibadah badan, ibadah hati. Mana yang lebih utama? Ibadah? Nanti kita lihat sama-sama. Perhatikan. Kita membahas tazkiyatun nafs ini salah satunya untuk mendidik kolbu dan jiwa kita. Berada pada posisi yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ketika kolbu dan jiwa kita menjadi bersih dan tidak terkotori dengan segala macam perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari sesuatu kebencian dari Allah Subhanahu wa taala, ya maka insyaallah kita selamat tuh. Ada sebuah cerita. Pernahkah Bapak Ibu sekalian kita jumpai orang-orang yang mereka belajar mencari ilmu tetapi hatinya banyak menyimpan hasad dan menyimpan kebencian, angkara murka terhadap selain kelompok dia? Maksudnya gini Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang, Ustaz, Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, mereka belajar, mereka menuntut ilmu, mereka menghafal Quran, tapi di antara mereka menyimpan kebencian terhadap siapa? Seseorang yang bukan dari kelompok mereka. Ini menarik ya. Kalau bicara kelompok, Bapak langsung, wah ini Pak, mantap ini. Ya. Ada di antara mereka kaum muslimin yang lainnya, mereka belajar Bapak, mereka menuntut ilmu, tapi giliran tidak satu kelompok dengan mereka, tidak satu halaqah dengan ustadz mereka, tidak satu pengajian dengan ustadz-ustadz mereka dan taklim mereka, maka apa? Mereka menganggap apa? Mereka menganggap apa? Sesat. Ini sesat. Banyak gak kayak gini? Ya, ketika ilmu, ini Pak, ketika ilmu tidak didampingi tazkiyatun nafas yang benar, maka bisa jadi dia memiliki banyak riwayat, dia banyak memiliki hafalan, dia banyak sekali memiliki ilmu-ilmu dan disiplin-disiplin ilmu lainnya, tetapi apa? Ternyata hatinya menyimpan keburukan. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadikan alasan kita bahwasannya apa? Membahas tentang tazkiyatun nafas itu penting. Agar apa? Agar kita tahu antara ilmu dengan hati itu bisa sinkron. Enggak ilmunya tinggi tapi adabnya rendah. Waliyadzubillah. Banyak seperti ini tentunya. Ya, hafal hadis, hafal riwayat, hafal banyak Quran. Oh, Masya Allah, luar biasa. Tapi memandang orang itu penuh dengan keburukan dan kebencian. Subhanallah. Kalau bukan dari kelompoknya itu nggak mau negor, Pak. Assalamualaikum. Tangan ini hanya diberikan oleh orang-orang yang satu kelompok sama mereka. Tapi kalau tidak satu kelompok, mereka enggan mengucapkan salam. Waliyadzubillah. Ada enggak kayak gini Pak? Ada enggak Bu? Banyak. Ini iya enggak di sini. Itu mah tetangga Bu ya. Itu mah di mana Pak? Di negara apa? Negara Wakanda kalau ya. Ya, jadi itu Pak, banyak. Itulah seseorang yang tidak menjadikan ilmu, ya, yang hanya mengandalkan ilmu tapi tanpa ilmu tazkiyatun nafs. Ketika ilmu tidak didampingi dengan tazkiyatun nafs yang benar, maka bisa jadi apa? Mohon maaf. Begitu mulianya orang-orang yang benar dalam mempelajari tazkiyatun nafs yang menjadikan orang tersebut memiliki hati yang bersih. Orang yang memiliki hati yang bersih itu separuh perjalanan akhiratnya itu akan tertutupi atau tercover jika sudah memiliki hati yang bersih. Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, kalau Bapak dan Ibu mau selamat dunia akhirat, minimal kalau Ibu lemah dari ibadah badannya, ibadah hatinya jangan sampai kalah.
Karena apa? Ada satu contoh cerita. Kisah dari seorang sahabat, yaitu apa? Bernama Abu Nujannah. Abu siapa? Abu Nujannah radhiyallahu anhu. Ketika beliau ya meregang nyawanya setelah jihad, setelah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di sakaratul mautnya, ketika di detik-detik kematiannya, ada sahabat yang lain sedang melihat dia sedang tersenyum, Pak. Jadi sahabat ini habis perang, habis jihad, ini detik-detik mau meninggal nih, Pak, tapi senyum wajahnya. Ada sahabat lain, Pak, lihat. Ya, lagi kondisi begini, ya, ada sahabat lain bertanya, "Kenapa engkau tersenyum wahai Abu Nujannah?" Ya, wahai Abu Nujannah, apa yang membuatmu tersenyum? Maka Abu Nujannah ini memberikan tanggapan, ya. Di tengah-tengah sakitnya, ya, saat apa meregang nyawa. Lalu beliau mengatakan apa? Ya, karena aku menyadari bahwasannya aku telah berusaha untuk tidak berkata yang tidak perlu aku sampaikan, dan aku senantiasa menjaga hatiku supaya tidak berprasangka buruk kepada kaum muslimin. Lihat, Pak. Yang membuat seseorang mudah untuk melewati sakaratul maut, yang membuat seorang itu husnuzon atas kehidupan akhiratnya itu apa? Hati yang bersih. Abu Nujannah itu, Pak, tidak membahas bagaimana dia senyum, bisa senyum itu karena apa? Amalan jihadnya tidak. Karena dia memegang pedang lalu dia menusuk musuh-musuh Allah, tidak, Pak. Tapi yang dia sampaikan, ya, aku itu berusaha untuk apa? Tidak berprasangka pada siapa? Pada saudara seiman. Berapa banyak di antara kita, Pak, ya, mohon maaf sekali nih, Pak, kalau kesindir Bapak Ibu sekalian wajar, karena dakwah itu harus menyindir. Ya, dakwah itu nggak bisa sesuka hati kita. Dakwah itu harus menyindir. Nah, banyak di antara kita, Pak, di masjid salaman, ya, senyum-senyum di belakang. Pak, ini kayaknya nggak beres ini. Banyak kejadian gitu, ndak? Di depan manis, di belakang. Di depan manis, di belakang. Ya. Apalagi jadi ketua DKM, ya. Masya Allah. Kebijakan begini dikomentari. Kalau depan DKM ya, oh Pak bagus, Bapak mantep. Di belakang, Pak ini gimana sih ketua DKM ini? Begitu nggak? Sabar ya Ustaz ya. Namanya juga dakwah. Kalau semuanya suka bukan dakwah, Pak. Tapi apa? Atraksi, Pak, namanya. Ya. Jadi apa yang menjadikan Abu Nujannah ini bisa tersenyum ketika sakaratul mautnya, yaitu apa? Ketika beliau memposisikan hatinya bersih dari berburuk sangka. Ya, dua perkara itulah yang membuat Abu Nujannah tersenyum di akhir kematiannya menuju pada kita, ya, menunjukkan pada kita kebersihan hati itu salah satu merupakan di antara hal terberat dalam tugas kita mengabdikan diri kita kepada Allah, ya. Dan bagi siapapun yang memiliki hati yang bersih akan menerima bayaran cash kontan, kemudahan dunia dan apa? Husnul khotimah dan kenaikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pak, mohon maaf ya, Pak, ya. Tadi saya sudah sampaikan, kalau kita lemah, nggak bisa tahajud, nggak bisa baca Quran berjuz-juz, Pak, tidak masalah. Yang penting hati kita selamat, Pak. Yang penting hati kita selamat, jauh dari buruk sangka, jauh dari iri, ya. Kalau ada saudara seiman yang memang ada kekeliruan, Pak, langsung tegur dengan cara yang baik, jangan marah-marah. Itu penting loh, Pak. Ya. Karena apa? Kata Rasulullah, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasajadal jasadu kullu alla wa hiya qalbu." Ketahuilah di dalam tubuh manusia itu ada apa? Segumpal daging, yang dimana kalau daging ini baik seluruhnya akan baik, kalau daging ini buruk seluruhnya akan buruk. Ketahuilah daging itu bernama
Lihat Pak, indikator kebaikan seseorang, mata, telinga, lisan, tangan, kaki itu berpusat pada satu komponen. Berpusat pada satu bersatu organ, yaitu hati. Makanya Pak, pembahasan tazkiyatun nafs ini Pak, kalau Bapak mau kaji itu nggak akan pernah selesai. Sama halnya ketika Bapak dan Ibu membahas kitab tauhid dan akidah, nggak akan pernah selesai. Karena apa? Berkaitan dengan tazkiyatun nafs itu ibadah Pak 24 jam. Kalau Bapak sholat berapa lama kira-kira? Paling lama Bapak sholat berapa lama? Kalau tarawih berapa lama? 23. Enggak, berapa menit biasanya kalau tarawih? Sejam ada enggak? Sejam ya, Pak. Ibadah sholat terlama mungkin 1 jam. Ya. Tapi perhatikan, ibadah hati Pak berapa lama? Dari Bapak bangun tidur sampai tidur lagi. Kepake nggak ibadah hati? Kepake. Makanya yang paling patut kita pelajari itu bukan hanya perkara ibadah-ibadah jasa, tapi juga ibadah apa? Hati. Ingat Pak, ibadah hati itu menentukan kebaikan ibadah jasad kita. Kalau hati kita baik, insya Allah ibu sholatnya, puasanya, zikirnya, sodakohnya pun itu baik. Karena apa? Hatinya baik. Penting ya. Lalu contoh lagi, ada orang yang dimana mereka menepuk dadanya, yang mereka sudah merasa memiliki akidah salimah, akidah keselamatan. Tetapi ternyata ketika memiliki akidah hubungannya dengan Allah itu tidak baik. Dia menjadi walinya Allah di kala halayak ramai, di tengah-tengah orang ramai, menjadi wali Allah. Tapi ketika sendirian dia menjadi wali syaitan. Lihat Pak, orang yang hatinya bermasalah, mereka kalau di tengah-tengah orang ramai seolah-olah mereka wali Allah. Masya Allah, pakai gamis, kopiahan, tasbih di tangan, Masya Allah, luar biasa. Oh bapak ini baik, bapak fulan baik. Tapi Pak, ketika sendirian di rumah, gak ada siapa-siapa, yang menemani hanya handphone, kira-kira apa yang terjadi? Bener. Scroll, nonton sesuatu yang tidak pantas. Ya. Lo di Jakarta misalkan daerah sini ya, daerah Duren Sawit lah, di Jakarta Timur, karena dia banyak dikenal sama orang satu Duren Sawit. Mereka menjaga adabnya, menjaga akhlaknya, tidak mau bermaksiat. Tapi ketika dia keluar kota Pak, nggak ada yang kenal. Gak ada saudara, gak ada istri, gak ada anak, sendirian. Apa yang dia lakukan? Lihat Pak, orang-orang yang hatinya bermasalah dan mereka hanya mengandalkan ilmu dan ibadah-ibadah zahir, tapi tidak menjadikan tazkiyatun nafs sebagai pegangan. Maka apa? Di khalaik ramai dia akan menjadi walinya Allah, tetapi di kala sendirian dia akan menjadi walinya syaitan. Banyak gak kayak gini Pak? Jujur aja Pak, lebih sering mana kita bermaksiat di depan orang apalagi sendirian? Lebih sering mana kita berlaku maksiat di khalayak ramai apalagi sendiri Pak? Lagi kebanyakan seperti itu. Nah, disitulah akhirnya kita memahami kenapa ya pelajaran akidah sudah benar ya, fikih sudah benar, tahsin sudah benar, bahkan sebagian dari Bapak sudah ada yang belajar bahasa Arab, itu sudah semuanya dipelajari. Tetapi kenapa ya kok hatinya tidak kunjung baik? Boleh jadi dari setiap ilmu-ilmu itu yang Bapak pelajari, Bapak tidak sandingkan dengan ilmu tazkiyatun nafs. Ya. Ini penting. Dan apalagi orang-orang sudah belajar fikih, belajar ilmu-ilmu akidah dan lain-lainnya, muamalah sama orang itu buruk Pak. Ya, ini sering terjadi. Ya, makanya Ibu saya selalu bilang, saya ada taklim Ibu. Pak, saya ada taklim di daerah
Duren Sawit itu dua pekan sekali. Itu umum, ya, itu bahas tentang kitab Ad-Da wa Dawa. Kebanyakan dari kita tuh Pak, kalau sudah lama ngaji, itu ngelihat orang yang baru ngaji itu kayaknya kurang respect. Ini sering terjadi tuh Pak. Bapak nih misalkan sudah senior ngaji, oh masya Allah, nggak usah ngomong kitab apa yang belum saya pelajari. Seolah-olah Bapak sudah belajar berpuluh-puluh tahun, tapi muamalah dengan orang lain buruk Pak. Demi Allah saya katakan, ilmu Bapak nggak kepake. Ilmu Bapak dikatakan ilmu yang tidak bermanfaat. Karena apa? Membuat sakit hati kaum muslimin. Ilmu itu sifatnya lembut dan menyenangkan Pak.